Halo sobat, ketemu lagi sama aku Uncle Win di channelku Win Java Vlog. Salam sejahtera dan salam sehat semua. Semoga kalian kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat saja ya. Because kesehatan adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Kalau kita sehat, mau berbuat apapun, kita akan bisa, right? Oke. Ini di sini ya mau ada acara besok itu acaranya Thanksgiving ya. Di Amerika itu ada acara Thanksgiving, but aku tidak akan membahas tentang Thanksgiving karena kita semua tahu ya. Dalam acara Thanksgiving ini ya, ini salah satu American tradition ya, di mana kita hampir semua American household, orang yang punya rumah di Amerika itu hampir semua kita masak turki ayam talkun ya kan. Kita ngundang keluarga, kita ngundang temen, kita ajak makan bersama, ditemani oleh ya kayak sweet potato, corn, banyak sekali juga makanan-makanan. But that is America tradition. But right, dalam kesempatan ini aku mau membahas tentang atau menjawab beberapa pertanyaan tentang di mana apakah semua restoran di Amerika itu mau menerima atau mau bisa untuk tempat bekerja kalau kita illegal imigran ya kan. Ada beberapa teman yang bertanya tentang itu. Karena aku juga maklum ya kalau kita baru datang dari Indo kan, nanti mau kok katanya kerja restoran. Ini restoran yang gimana ya? Restoran gimana yang bisa kita datangin atau yang kita bisa telepon untuk mencari kerja ya kan? Oke. But sebelumnya bagi yang Anda baru masuk atau baru Anda yang baru tahu channel Uncle Win, saya perkenalkan diri, namaku Win ya, aku dari Tulungagung, Jawa Timur, dan aku udah cukup lama tinggal di Amerika ya, hampir 30 tahun, jadi sedikit banyak aku punya pengalaman hidup gimana ya di Amerika dari nol, dari waktu aku masih jadi imigran baru, ilegal imigran. Aku pernah overstay, hampir 10 tahun overstay, menjadi pekerja gelap. Itu yang kita bilang di sini, meskipun kita tidak gelap, but always illegal imigran. How I can get through, aku bagaimana aku survive, and then sampai aku bisa melegalkan diri, merubah status, melegalkan diri. I've been through lah, and sampai aku jadi US citizen. Itu bagaimana ceritanya? Jadi kalau ada teman yang ingin bertanya tentang kehidupan di Amerika ya, meskipun semua orang itu kehidupannya berbeda-beda, but at least saya pernah ngalamin dari satu saya jadi imigran gelap sampai saya menjadi citizen, dari single sampai sekarang anak saya udah 3 ekor di sini dan udah besar-besar. Jadi bagi teman yang ingin datang ke Amerika, mungkin ada membawa keluarga, membawa anak, itu caranya gimana, itu what is the best thing to do, mungkin saya sudah melalui hal-hal itu, jadi saya harapkan ya saya bisa berbagi dengan teman-teman semua mungkin yang membutuhkan info tentang hal itu ya, tentang semua lah ini tentang kehidupan di Amerika. Jadi saya jangan segan-segan bertanya. Kalian boleh DM saya di
Mi Amigo Love to itu my Instagram saya. Mi Amigo, MII Amigo, and then love, and then garis bawah to, garis bawah love to itu, belakangnya ada nomor 2 gitu kan. Jadi Mi Amigo Love to itu. Anda boleh DM di situ, ataupun juga Anda go ahead tulis komen kolom di bawah komen, atau juga bagi teman-teman yang udah punya pengalaman juga yang lain, yang udah tinggal di Amerika ya kan, ingin kasih masukan, go ahead, you know, I open mind, go ahead, because memang pengalaman orang berbeda-beda, you know. So dari situ, dari pengalaman yang kita bagikan, semoga ada manfaatnya bagi teman yang bisa membutuhkan in the right now or in the future. So you know, berbuat baik itu bermacam cara, just mungkin dengan berbuat baik kita merasa apa ya, I feel good about it. So nothing tulus for me, nothing tulus, you know. Apakah apalah kalau bisa digunakan teman info kita yang ada manfaatnya, dan semoga bermanfaat ya, itu bisa digunakan orang lain, so nothing tulus. Alright, oke. Dan juga bagi teman yang udah subscribe dan kasih komen, kasih pertanyaan, thank you so much atas supportnya, ya kan. Jangan segan-segan kasih komen, ya kan, kasih komen, tulis di bawah, jangan segan-segan. Dan kalau betul, kalau kalian ada pertanyaan, go ahead, kasih pertanyaan. Akan saya jawab semampu saya, seperti halnya yang sesuai dengan pengalaman saya juga, ya kan. Meskipun tidak banyak, but at least some. Alright. Okay, let's go back to the point, apa yang aku mau bahas, ya kan. Ada beberapa teman yang DM-ku, "Oh Ben, gimana ya? Kalau saya datang tuh terus mau ingin kerja restoran, atau kayak saya ingin kerja itu pabrik, atau kerja apa yang bisa saya masukin kalau saya orang baru datang, ya kan." Well, begini ya, memang kalau kalian datang ya, apalagi musim-musim sekarang ini kan, di mana-mana kalian akan melihat hiring, tempat-tempat hiring ya, kayak di mall, kayak supermarket, and then superstore, ada kayak shopping center begitu, bahkan di restoran fast food itu di jendela atau itu juga kasih tulisan hiring now, hiring apa. Apakah itu bisa kalian masukin dan apply untuk pekerjaan, ya kan? Well, kalau begini, kalau kita punya surat, ya kan, status kita legal, punya working permit, atau itu memang bisa kalian masukin, ya kan. But ini kan teman-teman Uncle Wing ini kan rata-rata orang baru, ya kan. Pasti mereka paling cuma punya paspor, ya kan. Dan paspor itu bukan dokumen yang secara legal digunakan untuk bekerja. I do understand this. So makanya, apa ini smell gosong-gosong? Ada bau-bau agak gosong. Karena kita lagi mempersiapkan mau masak-masak untuk besok. Aku harap itu masakanku tidak ada yang gosong. Oh oke, enggak. Oke, jadi memang tidak semua tempat bisa kalian masuki. Oke. Aku kasih beberapa contoh ya, tempat-tempat yang tidak bisa kalian masuki kalau Anda cuma punya paspor, atau terus terang Anda imigran gelap, ya kan. Salah satunya fast food yang punya franchise besar, ya kan. Contohnya misal Starbucks, misalkan
McDonald, Burger King, Wendy's, oke, kayak Subway, ya kan, fast food yang begitu itu, mereka hiring. Sekarang ini mereka hiring, mereka posting hiring anywhere, on Facebook, on the window dia punya store, itu hiring. But kalian orang-orang baru, terutama Anda teman-teman dari Indo yang baru, Anda tidak usah datang untuk apply pekerjaan di situ, oke? Jadi kayak supermarket ya, kayak Walmart, Albertson, supermarket yang ada di Amerika, Anda tidak usah datang ke situ karena apa? Karena tempat-tempat kayak gitu itu meskipun hiring, mereka waktu Anda ngeplay, Anda akan dicek legalitas Anda. Jadi Anda tidak akan diterima kalau memang Anda tidak punya dokumen legalitas, dokumen yang sah untuk bekerja di Amerika. Ya, meskipun kayak McDonald ya. Mereka juga lumayan gajinya di McDonald, apa itu gajinya at least $15 di kerja kayak gitu, itu ringan, kerjanya ringan, di supermarket begitu ya, at least rata-rata sekarang itu $15 per jam ya. Jadi yes, I need to. Oh, you want to say hi? Hai, jangan lupa kasih Daddy support. Tambah gendut dia, ya kan? Nah, lihat. Tembem kayak Daddy. See it lah. Oke, alright, bye-bye. Let me continue. Oke, jadi terus Ben, apa Ben? Jadi restoran yang gimana yang bisa dimasukin? Tempat kerja yang gimana? Well, carilah, ini triknya, carilah, Anda bisa search, Anda kalau masuk Amerika bisa search, carilah restoran yang dimiliki oleh individual owner, ya kan? Yang jadi kayak Japanese restoran, Chinese restoran, Mexican restoran, any restoran yang kayak yang lokal, daftar ke situ. Itu biasanya menerima orang-orang imigran ilegal. Disitulah tempatnya ilegal imigran itu bekerja di Amerika. Ini bukan rahasia umum lagi, but anywhere, oke. Dan ini salah satunya. Kalaupun Anda ditanya legalitas, biasanya Anda bisa bikin WP abal-abal atau SSN abal-abal, itu bisa kalian gunakan untuk daftar kerja di restoran-restoran individu, lokal restoran begitu itu. Chinese food, Japanese food. Ini bukan rahasia umum lagi, mungkin saya agak vulgar ya tentang ini, atau akan dipikir ini Om Ben ini ngajarin yang jelek, ini aku bilang aku ceritakan ini kenyataan. Oke, ini kenyataan di Amerika. Jadi kayak di pabrik-pabrik, kayak di perkebunan, pertanian, itu ya mereka menanyakan, oh kamu punya dokumen atau enggak. But biasanya para pekerja itu bisa masih menggunakan dokumen abal-abal. Hal itu apa? Lah caranya gimana Om Ben dapatnya? Itu nanti kalau kalian udah ada di Amerika, Anda tahu. Oke, caranya gimana dapatnya itu agak rahasiakan dikit, but itu caranya kalau Anda ilegal di Amerika dan ditanyain oleh bos atau ditanyain oleh tempat kerja, ini kita butuh dokumen, ya itulah yang mereka kasihkan, itu dokumen abal-abal. Di Amerika itu udah bukan rahasia umum, batis sejak balihula, dari dahulu kala sampai sekarang pun masih berjalan. Ada dokumen abal-abal yang bisa digunakan untuk bekerja. But the thing is, bagi teman Indonesia, berhati-hatilah, tentang pencarian dokumen ini kan. Nah, karena apa?
banyak penipuan. Oke, kalau Anda datang dari Indo, bahkan banyak penipuan orang yang menamakan diri, oh saya paralegal, saya bekerja dengan lawyer, imigrasi lawyer, dan mereka itu menawarkan, oh aku bisa bantu kalian dapatkan SSN, dapatkan WP dalam 2 minggu dengan bayar sekian ribu atau begitu. Itu banyak sekali. Bahkan mungkin saya pernah pura-pura tanya tentang hal itu. Orang Indo juga yang saya tanyain, aku enggak bisa sebut namanya, but orang Indo juga saya pura-pura bodoh begitu tanya-tanya. And then, oh ini gimana Kak, kok gimana ngurusnya ini? Dia bilang, oh ini 2 minggu udah jadi. Oh ini saya pastikan asli. Terus dia bilang bayar 2.000, tapi bayar 2.000 begitu katanya suruh nyicil 1.000 dulu atau berapa. Dalam 2 minggu, dalam 2 bulan WP-nya keluar atau apa, SSN-nya keluar, dia bilang begitu. Well, bahkan karena saya pura-pura bodoh, bahkan saya dibodoh-bodohkan waktu itu. But saya cuman kirim ngetek sama dia di Facebook gitu kan, ngetek, but itu jawaban dia bilang. And then bukannya saya ingin menggurui dia, but I just let it go. Well, dari situ saya ambil pengalaman, dari situ saya ambil positif aja ya kan. Jadi banyak penipuan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu juga untuk menggait. Namanya orang imigran gelap ya kan, kalau ditawari sesuatu untuk melegalkan diri dengan iming-iming, siapa yang tidak ingin, because look so easy. Oh dengan cara ini kalian bayar segini-gini, but is all those things is impossible. Okay. Karena apa? Secara yang aku tahu ya kan, what I've been through, man, itu untuk ngurus sesuatu, untuk ngurus surat melegalkan diri itu butuh waktu tahun. Tidak cuma minggu, tidak cuma butuh waktu at least 6 bulan ke atas. Apalagi saat ini, dimana saat ini kan banyak imigran yang masuk. Jadi it's impossible kalau kalian dalam waktu seminggu 2 minggu dapatkan WP ya kan. Nah, yang asli itu is impossible. Oke. Jadi kalau ada orang bilang begitu dan Anda dimintai 2.000, itu like them to F themselves, so jangan kalian tergiur. Okay. Kenapa? Mungkin ada tanya gini, terus harganya berapa Om? Dokumen yang abal-abal itu yang Om tahu. Kalau dulu ya cuman couple hundred ya, $100 itu kalau dulu udah dapat green card abal-abal sama social security abal-abal kalau dulu ya. But I heard right now ada orang yang jual WP abal-abal, abal-abal, dokumen abal-abal itu sekitar ya di bawah, ada sampai 500 loh. Itu pun udah terlalu mahal. Namanya abal-abal itu tinggal fotokopi. Ya sekitar 200-300an lah paling sekarang. Itu mereka udah genjok-genjok untung sebenarnya. Jadi hati-hati. Batis itu namanya abal-abal, jadi ya Anda sendiri tahu resikonya. Di sini kalau menggunakan sesuatu abal-abal, kalau tertangkap petugas, that is your own risk, Batis, itu adalah cara yang digunakan anyone, hampir semua ilegal di Amerika itu. Kalau mereka bekerja ditanya dokumen, ya itulah yang digunakan. Semuanya dokumen abal-abal. Itu bukan rahasia umum lagi. Oke. Terus ada pertanyaan lah, Om, kalau kita menggunakan abal-abal itu kalau sampai dicek gimana? Kalau dicek ya mendal. Karena di Amerika ini kalau kalian bekerja ya, apply, itu namanya ada dicek ya. Setiap pekerja itu tuh kalian disuruh ngisi W2, W9,
juga ada namanya e-verification. Dengan e-verification itu nomor Social Security itu akan dimasukkan sistem kayak background check begitu. Kalau itu nomor itu memang bukan Anda, ya nomor itu ya mereka akan kasih tet. Oh, orang ini berarti nomornya palsu. Gampang ngeceknya begitu itu. Ya kan. Kalau asli ya memang cocok karena Social Security itu cocok dengan nama, tanggal lahir, juga nomor itu harus match up dengan Anda. Itu udah ada di sistem di Amerika ya kan. Udah masuk sistemnya imigrasi. Jadi mereka kalau nama itu pun salah satu huruf itu kalau salah tidak bisa. Jadi kalau abal-abal ya begitu dimasukkan ya mereka udah tahu oh ini nomornya palsu. Ini kalau yang asli oh nomornya asli. Meskipun kalau nomornya asli kalau dicocokkan dengan KTP Anda tidak cocok tetap aja mendal. Ya, jadi nomor itu memang diciptakan untuk perseorangan, untuk individual begitu juga. Oke, jadi itu tadi ya. Aku ngomong apa ya? Tempat kerja ya. Terus jadi bagi teman-teman yang baru datang, ya ini kesempatan. Aku bilang ini kesempatan tahun-tahun bulan-bulan begini ini kesempatan bagi kalian yang ingin bekerja di restoran karena mostly restoran adalah setelah Thanksgiving ya. Itu gak akan rame whole month. Itu udah Amerika tradisi. Karena apa? Begitu Thanksgiving ya kita pesta makan-makan di rumah ya kan. Habis itu kan menginjak Natal ya. Tradisi American tradition sebulan sebelum Natal sampai Natal tahun baru itu kita berpesta. Ya, kita berpesta, kita sama teman, sama keluarga, sama orang-orang yang kita kenal, kita kumpul-kumpul, makan-makan di restoran, minum-minum, just celebrate, karena di situ juga nanti kita mulai Christmas atau seminggu sebelum Christmas sampai New Year itu libur biasanya tempat-tempat bekerja itu banyak yang libur, sekolah juga libur. Jadi mostly kita party, kita pesta, dan kita makan-makan di restoran, makan di luar lah. Makanya di saat di bulan-bulan inilah kesempatan bagi teman-teman yang dari Indo kalau ingin datang ke Amerika, like to learn, jadi ingin belajar kerja di restoran, inilah kesempatan kalian, gitu. Dan memang mostly ya restoran-restoran itu hiring di saat-saat begini, just hiring either full time atau part time, But dan nanti what is the bad thing is kalau memang setelah New Year ya kan mulai sepi, the bad thing is mereka akan selected orang yang bekerja bagus, they will can be keep it. Orang yang kerjanya lembek ya akan dikeluarkan. Oke, di situ itu. Jadi what is kalau kita dikeluarkan terus gimana Om? Nah ini pentingnya. One saran bagi teman-teman, sebelum datang ke Amerika carilah koneksi, carilah teman sebanyak-banyaknya yang udah tinggal di Amerika. Oke. Bertemanlah dengan orang-orang yang udah ada di Amerika. Karena apa? Karena dengan koneksi itulah kalian nanti akan gampang mencari pekerjaan. Oke. Karena apa? Karena kalian bisa menghubungi agen kerja ya, ada agen kerja ada. But the thing pasti kalian harus membayar uang ya kan untuk agent ya kan. But kalau Anda punya koneksi banyak, punya teman banyak, berteman dengan make it friend with anyone yang udah tinggal di Amerika ya kan. Minta nomor teleponnya, siapa tahu terutama teman-teman yang ada kerja di resto ya kan.
Dari situ siapa tahu mereka salah satu mereka butuh orang, and then kalian keep calling your friend. Gimana? Ada kerjaan enggak? Ada kerjaan enggak? Situ ada kerjaan enggak? That's all. That is how new immigrant, orang-orang baru yang datang di Amerika bisa survive. Oke. Ini saran penting. Ini saran penting. Koneksi itulah yang paling penting. Kalau kalian orang-orang baru di sini, begitu. Ya meski ya lewat Facebook, lewat WhatsApp, lewat Twitter atau Instagram, anything. This new teknologi, ini teknologi yang bisa kalian gunakan. Oke, ini adalah apa ya? Keuntungan bagi teman-teman sekarang saat ini kalau ingin ke Amerika. Keuntungan kalian, bisa connect using teknologi. Lain dengan dulu, telepon aja tidak ada. Kita mau connect gimana? Kalau dulu kita harus kayak door to door. Jadi kalau dulu itu ceritanya beda. Makanya sekarang pun kalau Anda masih bingung, tidak punya teman door to door ya pasti bisa. But will take time. Okay? Ingat, semakin lama Anda tinggal di Amerika, tiap hari akan membutuhkan biaya, dan kalau Anda tidak bekerja, dari mana Anda bisa menutupi biaya hidup? Karena tempat tinggal, everything, makan juga cost money. Okay, that's it. Alright, so anyway sobat, aku rasa cukup di situ ya. Nggak terasa ya aku ngomong, ternyata banyak menit. I was thinking ngomong mau 10 menit atau 15 menit, but hampir setengah jam ngomong sana sini. Dan what else I want to say, kecuali mau ucapkan Happy Thanksgiving bagi teman-teman yang merayakan, bagi teman-teman yang ada di Amerika, but bagi teman-teman yang di Indo yang ingin tahu what is Thanksgiving, datang aja ke Amerika. Welcome to Amerika. Ingin merubah nasib dan ingin mencicipi Turki, apa namanya di Turki, di rotisserie itu, di grill, di oven. That is the best, because aku beli Turki kemarin itu hampir 10 kilo satu. Nggak tahu aku mau apa kan, but I'm ready wrap it, I'm ready put stuff right now. I'm marinate it, and then tomorrow morning I will put in the oven 7 jam, katanya 7 jam ya. I hope I will enjoy my turkey for Thanksgiving tomorrow, dan I hope I can share with you guys. But who know? Kalau kalian datang ke tempat Uncle Win, welcome. Let's go enjoy our turkey. Kasih tahu, text me sebelum datang. Kalau Anda datang tanpa tiba-tiba ketok pintu, I'm just kidding, man. I'm just kidding. Oke, sekali lagi Happy Thanksgiving sobat, and sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Have a nice day, bye-bye.